Equum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah sesungguhnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, serta pemerhati debat pada hari ini. Perkenalkan, kami dari tim Joko Tole. Saya Mila Sari sebagai pembicara pembuka dan penyimpul, kemudian rekan saya Muhammad Arif Ferdiansyah sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Widadul Niam sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, izinkan kami untuk memaparkan konstruksi berpikir argumentatif terhadap kesepakatan atas musuh perdebatan kali ini, yaitu pembentukan peradilan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami yang lebih dalam, perlunya kita mengetahui definisi dari pemilu itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dewan juri yang terhormat, pemilu dalam proses penyelenggaraannya bukan berarti tidak akan muncul permasalahan. Penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan selalu terjadi permasalahan dari awal hingga akhir penyelenggaraan. Misalnya, pelanggaran administrasi yang diselesaikan oleh Bawaslu melalui musyawarah berdasar prinsip cepat dan tanpa biaya, pelanggaran kode etik yang ditangani oleh DKPP, dan pemilihan dan sengketa hasil pemilihan suara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan berbagai pelanggaran yang terjadi, maka bagaimana mekanisme dan prosedur hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut yang telah mengganggu penyelenggaraan negara. Kemudian dalam ranah filosofis, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia sebagai negara hukum termaktub jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berbicara pada konteks pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Hukum dan demokrasi merupakan mata uang yang imparsial, terintegrasi, dan saling melengkapi tujuan. Pemilu merupakan aktualisasi nyata dan sepatutnya pemilu diselenggarakan melalui mekanisme yang jujur dan adil serta diminimalisasi dari tindakan pelanggaran yang dapat menghambat proses untuk mencapai tujuan dengan cara membentuk peradilan khusus bagi pemilu itu sendiri. Kemudian mengaca pada Pancasila sila kelima bahwasanya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat. Jadi adanya peradilan khusus pemilu dibentuk untuk memberikan rasa keadilan yang sebenar-benarnya bagi setiap rakyat yang merasa belum mendapatkan keadilan. Maka atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami tetap sepakat dengan adanya mosi perdebatan kali ini yang akan dijelaskan dan ditegaskan oleh pembicara kedua secara yuridis dan pembicara ketiga secara sosiologis. Sekian dan terima kasih. Lex previsit non res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, kami dari tim Pro dan saya sebagai pembicara kedua sekaligus akan mempertegas kembali argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, dalam menangani sengketa ataupun permasalahan yang terjadi, dibutuhkan adanya lembaga hukum. Terlebih lagi, jika nanti akan ada upaya pembentukan peradilan khusus untuk menangani sengketa atau permasalahan yang terjadi pada pemilihan organ negara nantinya yang akan dilaksanakan pada pemilu 2024 nanti, dengan tujuan pemilu kali ini yang dilaksanakan secara serentak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, serta agar sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwasanya pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang nantinya tidak akan menutup kemungkinan Dewan Juri yang terhormat akan ada banyak permasalahan atau sengketa yang akan terjadi jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami tim kontra merujuk sekaligus mempertegas argumentasi kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 4 telah disebutkan mengenai tujuan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri, memperkuat pemilu, yaitu dengan ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil, pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Sebagaimana Soeharjo, mantan Menteri Kehakiman, mengemukakan bahwasanya tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif yang dimaksudkan adalah upaya untuk menciptakan suatu kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan secara pasif yang dimaksudkan adalah untuk mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenangnya dan penyalahgunaan hak. Dari hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan rakyat. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, adanya pembentukan lembaga peradilan khusus pada pemilu serentak 2024 adalah diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pemilu serta bisa meminimalisir adanya kecurangan ataupun dengan adanya strategi paslon yang akan menurunkan kepercayaan publik nantinya. Sebab selama ini penyelesaian sengketa hanya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur dalam pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, atas dasar inilah kami harapkan akan ada kontribusi dan ada upaya dari pemerintah melalui pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan untuk membentuk lembaga peradilan khusus pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 tanpa harus menghapus tatanan konstitusi, namun cukup dengan menambah mekanisme Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 2 ayat 4 mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Artinya, peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus dilaksanakan secara konsekuen oleh peradilan tingkat 9 Mahkamah Konstitusi, karena semua itu sangatlah berbanding lurus nantinya dengan adanya pembentukan lembaga peradilan khusus tersebut untuk memajukan dan mewujudkan pemilihan umum yang cepat, tentram, aman, damai, serta sesuai dengan tujuan dan asas-asas pemilu. Kemudian Dewan Juri yang terhormat mengakhiri argumentasi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap berdiri teguh sebagai tim pendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Like semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan pemerhati lomba debat yang saya banggakan. Saya sebagai pembicara ketiga tentunya sangat setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni dengan mosi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kasus sengketa pemilu sudah menjadi fenomena hukum dan politik tersendiri di Indonesia yang seringkali menimbulkan kompleksitas hukum dan politik. Namun, sangat disayangkan penyelesaian sengketa tersebut tidak terselesaikan secara tuntas. Yang hal itu tidak lain karena lemahnya kompetisi sistem pengadilan tingkat negeri maupun tingkat tinggi. Oleh karena itu, sangat penting apabila pada pemilu serentak nantinya dibentuknya institusi khusus yang terkhusus dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dilansir dari Kompas.com bahwasanya mantan Ketua KPU Arief Budiman berharap lembaga peradilan khusus pemilu segera dibentuk agar tidak ada lagi keputusan yang tumpang tindih dan bertentangan satu sama lainnya. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya badan khusus yang menaungi kasus sengketa pemilu tentunya akan menjadi satu perusahaan yang tepat dalam menyelesaikan
masalah sengketa pemilu tersebut, di mana Badan Peradilan Khusus tersebut nantinya akan memiliki wewenang dalam menyelesaikan berbagai sengketa pemilu dalam satu naungan. Dengan adanya badan khusus mengenai sengketa pemilu, nantinya akan menciptakan keputusan yang cepat dan efisien dalam hal finansialnya. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya badan khusus yang menaungi sengketa pemilu nantinya, tentunya akan memberikan jalan yang terbaik pada pemilu serentak 2024. Di mana selama ini penyelesaian sengketa pemilu ada di banyak instansi, mulai dari Badan Pengawasan Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Banyaknya badan yang ikut menyelesaikan sengketa pemilu akan menimbulkan banyak tafsiran sehingga penyelesaiannya tidak dapat diputuskan secara tepat dan tepat. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat yang harus menjadi pertimbangan penting bagi kita bersama itu refleksi terhadap kasus sengketa pemilu pada tahun 2019 lalu, di mana dilansir dari CNN Indonesia pada pemilu 2019, Mahkamah Konstitusi sudah menerima 334 gugatan sengketa, di mana sengketa tersebut paling banyak diajukan oleh calon legislatif maupun partai politik dengan jumlah kasus 323, dan 10 gugatan diajukan oleh calon anggota DPD RI serta 1 gugatan diajukan oleh paslon 2 Capres Presiden dan Sandiaga Uno. Dewan Juri yang terhormat, jumlah pengajuan sengketa pemilu tersebut tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, mengingat Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilu saja, melainkan banyak kasus yang menjadi beban dari MK itu sendiri, ditambah dengan jumlah anggota Mahkamah Konstitusi yang hanya berjumlah 9 orang, yang hal tersebut mustahil jika dibebani langsung kepada anggota MK yang hanya berjumlah 9 orang tersebut. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara ketiga akan mengkorelasikan kasus sengketa pemilu dengan salah satu fungsi teori hukum menurut Hans Kelsen, itu adanya hukum memiliki fungsi untuk memerangi kekacauan serta kemajukan yang dapat menjadi kesatuan. Adanya sengketa pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan dan Mahkamah Konstitusi dengan waktu yang cepat tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan kekacauan yang terjadi di lingkup masyarakat, yang hal tersebut dapat membuat keadaan pasca pemilu serentak nantinya. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, untuk mencapai kesejahteraan bersama, membentukkan lembaga khusus sengketa pemilu harus dengan tegas direalisasikan. Dewan Juri yang terhormat, yang perlu kita garis bawahi bersama yaitu bahwa sistem penyelenggaraan pemilu yang baik bukan hanya saja karena kesuksesan mengungut suara, tapi karena mampu menjamin bahwasanya suara dari setiap warga negara sampai dan didengar melalui perhitungan akurat dan benar hingga ditetapkannya calon-calon terpilih. Oleh sebab itu, performa sistem penyelenggaraan pemilu yang baik diharapkan dapat mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu itu sendiri. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir dari kami dari tim kontra, kami sebagai dari tim pro sangat setuju terhadap masyarakat pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Lomba debat konstitusi bersama teman bertemu dengan Dewan Juri yang arif dan rupawan. Tibalah kami pada babak kesimpulan dengan harapan tim Joko Tole dapat memenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk memberikan konklusi berpikir mengenai alur perdebatan kali ini, agar perdebatan kali tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi sebuah tuntunan. Dan kami akan mempertegas kembali argumentasi atas kesepakatan kami dalam mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, banyaknya kasus sengketa pemilu sangat sulit apabila hanya dibebankan terhadap pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi, karena lembaga tersebut tidak hanya berfokus dalam menyelesaikan masalah sengketa pemilu, melainkan permasalahan hukum lainnya. Selain itu, jumlah pemangku di Mahkamah Konstitusi yang hanya berjumlah 9 orang mustahil dapat menyelesaikan sengketa pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, adanya pembentukan lembaga khusus pada pemilu serentak tahun 2024 diharapkan untuk mencapai tujuan pemilu serta meminimalisir adanya kecurangan hukum. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikiran tim kontra, kami harapkan akan ada kontribusi dan ada upaya dari pemerintah untuk membentuk lembaga peradilan khusus pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 tanpa harus menghapus tatanan konstitusi, namun cukup dengan menambah mekanismenya. Dengan adanya pembentukan lembaga khusus tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang cepat,
tentram, aman, damai, serta sesuai dengan tujuan dan asas-asas pemilu itu sendiri. Kemudian Dewan Juri yang kami hormati, mengakhiri argumentasi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap berdiri teguh sebagai tim pendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.